Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Priston. Ini kebetulan Bung Priston ini banyak mengadvokasi dan mendampingi kelompok anak-anak jalanan, gelandangan dan kaum mustadafin atau yang tidak beruntung atau termiskinkan oleh sistem yang ada. Nah, ada berapa banyak Bung Priston yang didampingi di Bandung ini? Aduh, nggak terhitung. Ya, nggak terhitung ya. Tapi kalau secara organisasi itu hampir 10.000 lebih lah. Ya. Dibagikan ya dari mulai jalanan, ibu jalanan, Ya. pengamen, ya, terus kawan-kawan pedagang, kaki lima, ya miskin kota lah. Miskin kota. Istilah gelandangan pengemis, malu bangsa ini. Ya. Merdeka kok masih ada gelandangan pengemis. Nah, yang jadi persoalan masyarakat yang Bung Priston dampingi itu kan secara politik nggak ada nilainya, maksudnya karena mereka jarang boro-boro ngurus KTP atau domisili, artinya para anggota dewan atau para caleg atau para bupati, calon gubernur, calon presiden tidak melirik ya. Sisi lain itu. Yang kedua, para ormas Islam itu setiap bulan Idul Adha begini nggak peduli karena dianggap yang Bung Priston dampingi kan orang yang jarang sholat, tukang ngelem, ya toh, mengganggu ketertiban lalu lintas. Nah, sementara oleh pihak pemerintah sendiri sering dianggap sebagai buronan sampah ya, dianggap sebagai buronan mereka, Pol PP ya, dianggap sebagai pelanggar K3 ya, itu. K3. Nah. Apa yang ditanya? Nah, ini sudah saya sampaikan ke Basnas Jawa Barat, Bung Priston. Persoalan ini, tapi terima kasih, kita ucapkan terima kasih Basnas Jawa Barat memberikan bantuan untuk kurban ya, seekor domba. Nah, mudah-mudahan menjadi sebesar itu pahalanya Basnas Jawa Barat terhadap gimana tanggapannya ini kira-kira? Ya, terima kasih, alhamdulillah. Walaupun sebetulnya buat kami ini kan momentum Idul Adha, ini momentum di mana ya sejarahnya kita tahu apa itu idul kurban ya. Ya, buat kita sebetulnya bukan persoalan domba-dombanya banget. Ya walaupun tidak dipungkiri lah buat masyarakat di bawah itu yang namanya daging itu ya boleh dikatakan jarang lah ya, karena harga mahal, nggak terjangkau. Tapi lepas dari itu, momentum ini saya berharap tadinya pemerintah itu juga mulai memahami ya bahwa Idul Adha ini adalah peringatan keras sebetulnya, peringatan keras ya, yang setiap tahun kita selenggarakan agar menjadi bahan lebih dari sekedar renungan, bahan lebih dari sekedar introspeksi diri, tapi ya realisasikan seperti pertanyaan tadi. Kalau bangsa ini ada pemerintah, entah itu diwakili oleh presiden sebagai eksekutif dan jajarannya, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Kita juga punya perwakilan rakyat yang dinamakan DPR, ya, baik DPR RI, provinsi, kota dan kabupaten. Kan sebetulnya adanya pemerintah itu diharapkan mampu mengelola. Ya, mengelola warga atau masyarakat Indonesia, taruhlah khususnya Bandung, untuk menyelenggarakan pembangunan dari segala aspek yang diamanahkan oleh Pancasila dan ya Undang-Undang Dasar 45. Ya, amanah proklamasi 17 Agustus. Itu sudah jelas. Kalau berkaitan dengan masyarakat miskin kota, khususnya anak dan warga terlantar, pertanyaannya sederhana. Ya, betul ada perda, lalu perda itu fungsinya untuk mengatur ya tata kelola masyarakat Kota Bandung, khususnya perda K3. Ya, pada dasarnya kami bukan sekedar harus sepakat, ya memang harus diatur. Hanya pertanyaannya, aturan itu sudah ditegakkan, sudah dilaksanakan belum? Pemerintah sendiri sudah ber-K3 belum? Sudah tertib belum? Sudah aman belum? Atau sudah indah belum? Faktanya hari ini Bandung kan surat marut nih. Kalau berbicara anak jalanan ya, atau miskin kota, itu sudah jelas. Ya,
Padahal kan ada Dinsos ya, Ya, ada Pol ya. PP, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait lainnya, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Faktanya hari ini semua aspek itu ya, aspek itu boleh dikatakan ya berjalan tidak sesuai seharusnya. Bukan omong kosong kalau masyarakat miskin kota khususnya anak dan ibu jalanan ya, itu di mana mereka mau sekolah, orang mereka di jalan mencari nafkah di jalan, ngamen, ngemis dan jualan pita simin segala macam, ngebadut segala macam. Ya, dari mana mereka akan bisa sekolah dengan baik kalau waktu mereka ada di jalan? Di jalan rentan mereka itu tidak punya BPJS, karena BPJS juga tetap kan harus dibayar. Mereka cukup bingung, cukup bingung, ketika mereka harus, ketika mereka harus berhadapan dengan kondisi situasi di mana mereka harus, berhadapan dengan persoalan sakit, persoalan sakit. Sementara biaya tidak ada. Betul ada BPJS, betul ada UHC dan lain sebagainya. Tapi rumah sakit sendiri kan tidak bisa serta-merta sigap ketika berhadapan dengan masyarakat yang sakit yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan administrasi itu. Lalu bagaimana dengan administrasi? Masyarakat itu tidak bisa hanya sekedar sosialisasi, itu harus dikawal sampai mereka mendapatkan yang namanya KTP, KK. Ya kalau memang bukan orang Bandung, ya mereka kembalikan ke kabupaten atau ke daerahnya di mana mereka tinggal. Nah, ini hal-hal seperti ini. Akhirnya mereka ketemu dengan realitas rentanitas di jalan yang bebas. Siapa yang memantau ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai hal yang namanya patologi sosial, kriminalitas, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga ketika muncul yang namanya penyakit masyarakat, lagi-lagi siapa yang harus disalahkan? Jadi intinya di momentum Idul Adha ini, kita berharap jangan hanya sekedar seremoni lah. Apalagi Basnas nih atau lembaga-lembaga terkait kan diamanahi untuk menyelenggarakan Idul Adha ini. Ya kayak sekarang ya alhamdulillah terima kasih. Hanya satu ini cukup apa buat ribuan masyarakat yang hari ini. Ya tentunya mereka berharap. Malah yang disumbang ormas-ormas yang sudah mapan yang kaya-kaya itu gimana? Saya nggak ngerti itu. Silakan aja. Tapi kalau memang betul faktanya ada seperti itu, ya pikirin sendiri aja tuh. Miris sebenarnya. Saya melihat fakta itu ormas-ormas yang besar itu dikasih sapi, malah orangnya pada naik haji, pada orang kaya-kaya itu. Kan mengeri itu oleh pemerintah. Itu kan pertanda bahwa karena politik ya. Kalau istilah kan janganlah Idul Adha ini dipolitisi sapi. Itu yang terjadi. Dan dipolitisi kambing. Masa seperti itu? Faktanya begitu. Tapi bagaimanapun harus diucapkan terima kasih ya atas bantuannya ini. Ini walaupun sebetulnya ini dari pajak rakyat nih kalau dari Basnas ya. Tapi tetap terima kasih karena kami sudah kebagian nih ya. Sudah berdiri dia ya. Wah, lumayan. Kalau anak ya jangan disalahin, nanti di akhirat terjadi bapak-bapak ini. Dulu yang dikorbankan juga Nabi Ismail atau waktu balita ya, bukan bapaknya ya. Ya begitulah. Oke, terima kasih. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perjuangan belum merdeka.